Dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Jalan-jalan ke Majalaya. Jangan lupa membeli opak. Jawabnya kurang kompak. Hadirin wal hadirat. Celana mangbiran yang melorot. Pertama-tama kita puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Karena rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Dan semoga saja Allah cepat mengangkat virus ini dan kembali beraktivitas masing-masing. Di sini saya akan menginformasikan tentang masjid ditutup di wabah virus corona ini. Oke. Jadi bagi orang-orang yang masih bandel, yang masih sok-sokan ngomong kalau masjid itu ditutup itu salah, masjid itu tidak boleh ditutup, masjid itu begini begitu dan lain sebagainya, bahwasanya kita tuh harus tahu kondisinya sekarang seperti apa. Nah, sekarang kan kondisinya lagi virus corona. Virus corona ini apa? Virus corona ini apa? Kita harus tahu dulu virus corona ini apa. Virus corona ini adalah virus yang menyebabkan kematian karena adanya perkumpulan berinteraksi yang ramai. Nah, jadi kemungkinan masjid itu ramai, kemungkinan juga virus corona itu bisa datang gitu ke masjid. Nah, jadi di sini saya akan menginformasikan bahwa teman-teman sekalian jangan bandel lah, kita harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Dan untuk sekarang kemungkinan sholat masih di rumah saja lah dulu ya. Dan akhir-akhir ini kabar baik datang dari pemerintah bahwa masjid-masjid segera dibuka, tetapi mengikuti protokol-protokol yang sudah ada. Contohnya menjaga jarak 1,5 meter dan memakai masker. Nah itu alhamdulillah saya senang banget karena masjid-masjid sekarang ingin dibuka lagi. Masjid Istiqlal sekarang ingin dibuka lagi. Satu kejanggalan yang membuat saya kesal adalah di mana masjid itu ditutup sedangkan mall dibuka ya waktu kemarin itu. Masjid, mall. Masjid adalah sekumpulan orang yang beribadah, namun belum tentu banyak, sedangkan mall sekumpulan orang yang ingin belanja sudah pasti banyak. Masjid, orang yang belum tentu banyak pasti bisa menjaga jarak dan mengikuti protokol aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan mall itu berdesak-desakan, belum tentu dia bisa mengikuti protokol pemerintah, sedangkan masjid ditutup dan mall dibuka. Ini kebalik, menurut saya ini kebalik. Jadi kemarin kejadiannya adalah setelah mall dibuka, angka kasus terkonfirmasi positif corona itu menambah ya karena mall-mall dibuka. Dan ada juga yang positif juga di mall Tangerang, saya kemarin baca beritanya. Satu kasir itu dalam satu mall itu satu kasir terdeteksi kena positif ya. Jadi kalau orang melewati satu kasir itu kemungkinan bersentuhan banyak dong yang kena positif. Jadi alhamdulillah sekarang mall-mall sudah ditutup kembali dan masjid akan dibuka kembali. Jadi pada saat kemarin banyak orang yang bilang bahwa masjid ditutup itu tidak benar, masjid ditutup ini bla 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 dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa situasi sekarang ini lagi genting, lagi darurat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Bilal
disuruh azan Allah oleh Nabi Muhammad dengan mengganti bahwa sholat itu di rumah, bukan di masjid. Ingat, sholat itu di rumah, bukan di masjid. Pada saat virus wabah apa ya waktu itu. Dan Nabi juga pernah mengatakan bahwa jika ada virus, larilah engkau sekencang-kencangnya seperti engkau melihat singa. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Dan waktu zaman Rasul, zaman Nabi, Umar bin Khattab tidak menyelesaikan perjalanannya sampai ke negeri Syam. Itu terhenti, dia balik lagi, dan karena itu ada wabah waktu itu, wabah apa gitu ya. Dan itu Umar bin Khattab itu tidak mengambil resiko gitu. Jadi mungkin inti dari informasi yang saya berikan adalah bahwa sekarang ini lagi darurat, lagi genting ya. Karena ini jadi orang harus berinteraksi dibatasi dan lain sebagainya dibatasi. Dan jangan sampai kita beramai-ramai ke mall, jangan ramai-ramai kemana-mana. Nah, jika kita mau keluar, kita harus berjaga jarak lah ya, biar aman gitulah. Nah, intinya seperti itu. Dan cukup sekian, terima kasih. Saya Muhammad bin Rifkansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.